Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah semata. Kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunannya. Kita berlindung kepadanya dari kejahatan nafsu kita dan kejelekan amalan kita. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang akan mampu menyesatkannya. Dan sebaliknya barang siapa yang telah disesatkannya, maka tidak ada yang akan mampu memberikan petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah bertutur kata yang baik, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Maka niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima, maka dialah yang akan memperoleh kemenangan dengan kemenangan yang besar. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, melalui mimbar yang mulia ini tidak henti-hentinya kami selaku khatib mengajak diri dan sidang Jumat yang dirahmati Allah untuk senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita jalan kebenaran, jalan yang hak, jalan di atas ridhonya, yakni dinul Islam. Dan kita doakan kepada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang setia kepada ajarannya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, hari-hari yang kita lewati ini termasuk kita telah melewati daripada bulan Arba'atul Hurum, bulan haram, bulan yang dimuliakan, bulan yang diagungkan, bulan yang disucikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Arba'atul Hurum atau 4 bulan yang disucikan itu Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Tidak terkecuali mulai bulan ini para jamaah haji telah memulai perjalanannya, termasuk jamaah haji kita yang masuk dalam kloter ke-8 pada siang hari ini. Insya Allah dari bandara akan terbang menuju ke tanah haram, yakni di Madinah. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, maka tentu kita yang belum diberi kesempatan oleh Allah pada bulan-bulan ini dan seterusnya, maka jangan sampai kita berputus asa dengan rahmat Allah
yang Allah senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita dengan memberikan pahala yang begitu besar yang bisa senilai dengan pahala haji dan umroh manakala kita melaksanakan daripada amalan-amalan sebagaimana Rasulullah SAW menginformasikan kepada kita. Salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah melimpahkan pahala berlipat ganda kepada umatnya. Sekalipun amalan yang dilakukan terlihat kecil dan sederhana, akan tetapi dia laksanakan karena Allah, ikhlas karena Allah. Ada banyak ibadah di dalam Islam yang terlihat sederhana dan tidak sulit untuk dikerjakan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran yang begitu besar. Misalnya, dalam beberapa hadis dijelaskan ada beberapa amalan yang kalau dilakukan dengan penuh keikhlasan dan keistiqomahan terus menerus, maka pahala dari amalan tersebut setara dengan pahala ibadah haji, kata Nabi. Di antara amalan yang ganjarannya setara dengan ibadah haji dan umroh ialah sebagaimana disampaikan baginda Nabi SAW dalam beberapa hadis di bawah ini. Pertama, sholat berjamaah 5 waktu di masjid dan sholat duha. Sholat berjamaah lebih utama dibanding dengan sholat sendirian. Selain mendapatkan pahala 27 kali lipat, sholat berjamaah di masjid juga dilimpahkan pahala haji bila dilakukan terus menerus tanpa henti. Sementara orang yang mengerjakan sholat duha di masjid dihadiahi pahala ibadah umroh. Penjelasan ini didasarkan pada hadis riwayat Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW berkata yang artinya, siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci untuk menunaikan sholat fardu akan diberikan pahala ibadah haji. Sementara orang yang keluar rumah untuk mengerjakan sholat duha dan tidak ada tujuan lain selain itu, maka akan diberikan pahala umroh. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedua, zikir setelah sholat subuh berjamaah sampai terbit matahari, lalu dia sholat 2 rakaat suruh. Selain sholat 5 waktu, orang yang berzikir setelah sholat subuh juga diberikan ganjaran pahala ibadah haji dan umroh. Syaratnya dia harus tetap berzikir di masjid sampai terbit matahari. Kemudian dia mengerjakan sholat sunat syuruk 2 rakaat. Hal ini berdasarkan riwayat dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, man shallal ghadata fi jamaah summa qada'a yadhkurunallah hatta tatli'us samsu summa shalli rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatan wa umratan tammah, kata Rasulullah. Siapa yang mengerjakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk di tempat sambil berzikir sampai terbit matahari, kemudian itu dia mengerjakan sholat suruh 2 rakaat, maka akan diberikan ganjaran pahala haji dan umroh sempurna dan sempurna. Ma'asyiral muslimin sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah, pekerjaan ini insya Allah kita semua bisa laksanakan. Siapa-siapa di antara kita yang mampu mengerjakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian setelah sholat subuh dia melanjutkan duduknya sambil berzikir. Berzikir, kata ulama, tidak dibatasi oleh zikir terbatas. Bisa baca Quran, bisa mendengarkan ceramah, bisa membaca hadis-hadis, ataupun bacaan-bacaan amalan di dalam Al-Quran, termasuk di dalamnya amalan-amalan istighfar, doa. Kemudian
sampai dia terbit matahari. Saat itu terbit matahari, kemudian selang beberapa saat dia mengerjakan sholat 2 rakaat syuruk. Maka amalan sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan dia duduk berzikir itu sampai terbit matahari, kemudian dia tutup dengan sholat 2 rakaat sholat sunat syuruk. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia telah meraup pahala haji dan umroh sempurna, sempurna dan sempurna, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat At-Tirmizi. Adi Mullah Al-Qari dalam Mirqatul Mafatih menjelaskan, yang dimaksud dengan zikir dalam hadis di atas tidak sebatas melafazkan kalimat zikir, tetapi juga termasuk bagi orang yang tawaf di Masjidil Haram atau di depan Ka'bah. Tetapi dia juga termasuk di dalam berzikir orang yang berada di Masjidil Haram serta majelis ilmu dan agama. Hal ini dilakukan sampai terbit matahari, dan sekira matahari telah tinggi tombak, sekitar 15 menit setelah terbit matahari, disunnahkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Ketiga, ini yang pahala yang setara dengan haji, pergi ke masjid untuk menuntut ilmu atau mencari kebaikan. Jadi dia berangkat dari rumah karena Allah dengan penuh keikhlasan untuk menuntut ilmu. Di masjid ada pengajian, ada majelis zikir. Tidak hanya ibadah sholat yang mendapatkan pahala haji dan umroh, menuntut ilmu dan mengajar di masjid pun diberikan pahala ibadah haji, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda yang terjemahannya, siapa yang berangkat ke masjid hanya untuk belajar kebaikan, menuntut ilmu, atau dia mengajarkan ilmu kepada orang lain di masjid, diberikan ganjaran pahala seperti pahala ibadah haji yang sempurna hajinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Maka sungguh amalan-amalan ini ringan. Sekedar kita berangkat dari rumah untuk kita sholat berjamaah di masjid ataupun sholat duha, kalau kita tidak dilaksanakan di rumah, ganjarannya senilai dengan haji dan umroh. Atau kita mengambil jalan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, syaratnya secara berjamaah di tempat masjid terutama atau di mushola. Kemudian kita melanjutkan setelah salam zikir, doa, baca Quran atau dengarkan ceramah sampai terbit matahari. Kemudian jeda beberapa saat kita melaksanakan sholat syuruk 2 rakaat, maka pahala kita telah membawa pahala haji dan umroh sempurna, sempurna dan sempurna. Atau kata Nabi, kita pergi dari rumah kita menuju ke majelis zikir, majelis ilmu, di dalamnya ada orang yang mengajarkan ilmu-ilmu kebaikan, entah kebaikan dunia maupun akhirat. Lebih-lebih tempat itu di rumah Allah, di masjid. Atau kalau kita tidak menuntut, kita mengajarkan kepada orang lain, maka ini pun ganjaran pahalanya kata Nabi senilai dengan ibadah haji yang sempurna hajinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Meskipun demikian, ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, ketiga amalan di atas diberikan pahala ibadah haji dan umroh, bukan berarti orang yang mengerjakan amalan tersebut telah gugur kewajiban haji dan umrohnya. Tidak demikian. Pahalanya setara dengan pahala haji dan umroh, tetapi ketika dia diberikan kemampuan, maka tidak berarti hajinya itu gugur untuk dia tidak dilaksanakan. Karena perintah haji itu walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Salah satu kewajiban manusia kepada Allah adalah melaksanakan ibadah haji bagi orang-orang yang mampu. Dia berniat, mampu fisiknya, mampu biaya.
mampu biaya tapi tidak mampu fisik, walaupun niat kemauannya besar tidak juga bisa. Niatnya besar, angannya besar, tidak ada biaya, sehat fisik juga tidak bisa. Jadi harus terakumulasi, satu kemauan dengan niat karena Allah tinggi, dua mempunyai keuangan, dan yang ketiga adalah sehat fisiknya. Itulah orang-orang yang mampu. Barang siapa yang mengingkari haji padahal dia mampu, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kaya atas segala alam. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ketiga amalan ini dan amalan-amalan kebaikan lainnya kita mampu laksanakan. Lebih-lebih di bulan sekarang ini termasuk salah satu dari Arba'atul Hurum, akan dilipat gandakan kebaikan bagi siapa saja yang melakukan kebaikan, dan dilipatkan ganjaran dosa bagi orang-orang yang melaksanakan dosa atau keburukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahi jami'an wa bizikri ni'matihi alaina idh kunna a'da'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila mardatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan kamilatan wa sallim salaman tamma alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha wa ati'uhu la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa arba'atil khulafa'ir rasidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala syairis sahabat wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa umratana umratan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa zanbana zanban maghfura wa tijaratana tijaratan lan tabur wa amalana amalan salihan maqbula. Ya alima ma fis sudur akhrijna minadh zulumati ilan nur ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mu'minin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al-mu'minin wal mujahidin wal mustad'afin fi Filistin, fi Iran, fi kulli makan. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah bi barakatan nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وأقيم الصلاة. الله